Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang statistik, yaitu diagram batang, garis, dan lingkaran. Kajian data dengan menggunakan batang-batang. Contoh soal. Produksi beras yang dihasilkan oleh daerah-daerah penghasil beras pada tahun 2019 sampai 2020 dalam ton sebagai berikut. Nah, di sini ada 3 kabupaten, yaitu Kabupaten A, Kabupaten B, dan Kabupaten C. Di sini dijelaskan daerah tersebut menghasilkan beras pada tahun 2019 dan tahun 2020. Untuk Kabupaten A, baik tahun 2019 dan 2020 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan, ya, sama-sama 100. Untuk Kabupaten B, pada tahun 2019 sebanyak 90 ton. Sedangkan pada tahun 2020 dia menghasilkan 80 ton, berarti mengalami penurunan. Dan untuk Kabupaten C pada tahun 2019 menghasilkan 120 ton, sedangkan pada tahun 2020 hanya menghasilkan 90 ton. Dari tabel berikut kita jadikan diagram batang sebagai berikut. Nah, inilah diagram batang dari tabel di samping. Di sini untuk Kabupaten A sama-sama 100 di tahun 2019 dan tahun 2020. Untuk Kabupaten B berarti 90 ton pada 2019 dan 80 ton pada 2020. Sedangkan untuk Kabupaten C 120 pada 2019 dan 90 ton pada 2020. Jadi di sini mengalami penurunan. Sedangkan Kabupaten A tetap sama. Nah, seperti itu, ya. Jadi dari diagram dari tabel kita ubah menjadi diagram batang. Selanjutnya titik data pada bidang. Nah, di sini suhu badan pasien yang terdeteksi COVID-19, suhu tubuhnya dicatat setiap 3 jam sekali selama 24 jam adalah sebagai berikut. Nah, di sini dicatat dari jam 6 ke jam 9, jam 12, jam 15, jam 18, jam 21 sampai jam 24, ya. Sampai jam 24 sampai 24. Ya. Di sini suhu tubuhnya dari 37, kemudian di jam 9 itu 38, di jam 12 39 sampai di jam 24 atau jam 12 malam itu 38. Nih, dari dari suhu tubuh yang berbentuk tabel kita ubah menjadi bentuk garis. Nah, ini adalah bentuk garisnya. Ketika dia jam 6, suhu tubuhnya 37 derajat. Ketika jam 9, suhu tubuhnya menjadi 38 derajat. Sampai pada jam 24 atau jam 12 malam, suhunya menjadi 38 derajat. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya berupa lingkaran yang telah dibuat curing-curing sesuai dengan data yang ada, ya. Nah, di sini dari contohnya itu adalah survei koran, terdapat jumlah pembaca pada suatu rubrik pada tahun 2019, ya. Di sini dalam ribuan. Sebagai berikut. Nah, di sini rubriknya itu ada ekonomi, politik, olahraga, ya, kriminal, dan hiburan. Ini jumlah pembacanya
Ekonomi 50.000, politik 70.000, olahraga 45.000, kriminal 50.000, dan hiburan 35.000. Nah, di sini untuk membuat diagram lingkaran, maka kita harus membuat presentase derajat dulu, ya kan? Nah, sebagai berikut. Yang pertama, itu menentukan presentase setiap data. Yang namanya presentase itu berarti dia adalah 100%. Contoh di sini yang kita contohkan itu adalah merupakan rubrik ekonomi. Di sini ekonomi itu jumlahnya adalah 50. 50 di sini adalah 50.000, ya. Nah, kemudian dikali 100% dibagi nih 250. 250 itu dari mana? Dari jumlah keseluruhan rubrik, ya. Ini dari sini. Jumlah keseluruhan rubrik. Nah, kemudian 50 dikali 100 dibagi 250 itu adalah menjadi 20%. Nah, presentase ini adalah merupakan punya ekonomi, kita taruh di sini. Ya. Nah, sudah untuk presentase ekonomi itu adalah sebanyak 20%. Kemudian yang kedua adalah menentukan sudut lingkaran pada masing-masing data. Presentasenya tetap 100, ya kan? Nah, kemudian di sini besar sudut satu putaran lingkaran, yang namanya satu lingkaran penuh, itu satu putaran itu adalah 360 derajat. Ya kan? Nah, sehingga di sini 20 ini adalah merupakan presentasenya. 20 itu adalah presentasenya. Kemudian dibagi 100 dikali 360, hasilnya adalah 72 derajat. 72 derajat itu kita simpan, taruh di sini. Ya. Tuh. Nah, kemudian baru deh mempresentasikan hasil pada masing-masing rubrik, ya kan? Nah, inilah diagram lingkarannya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk ekonomi berarti presentasinya itu adalah 20%. Untuk hiburan itu 14%, untuk kriminal itu dia 20%, untuk olahraga 18%, dan untuk politik 28%. Di sini yang masih kosong silakan hitung dengan cara seperti ini. Seperti itu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Selamat belajar, selalu semangat.